Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuhaniza Putri. Oke, sekarang saya akan membahas eh, tentang turunan, yaitu di sini ada teorema. Kita akan membuktikan teorema ini. Sini ada teorema H, aturan hasil bagi. Jadi, bunyi dari teoremanya itu, andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan g x tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x dikurang fx g aksen x per g kuadrat x, yaitu f aksen x per g aksen x ya, ini diaksenkan pokoknya, sama dengan gx d dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Nah, di sini untuk membuktikannya kita akan mengandaikan. Kita andaikan dulu bahwa f besar x ini sama dengan fx per gx. Maka kita masukkan definisi turunan suatu fungsi, maka f besar aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f besar x tambah h dikurang f besar x per h. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mensubstitusikan nilai x tambah h dan nilai x ini kepada ini tadi, persamaan di atas. Maka hasilnya itu limit h mendekati 0 fx tambah h per gx tambah h dikurang fx per gx per h. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah menyamakan penyebut. Ini ya, untuk yang di atas ini, untuk pembilang dari yang per h ini kita perlu untuk menyamakan penyebutnya. Maka limit h mendekati 0 ketika kita samakan penyebut, nah seperti ini. Ini akan menghasilkan penyebutnya ketika disamakan menjadi gx tambah h dikali g. Nah, seperti ini. Ketika sudah dioperasikan, maka pembilangnya ini kita hasilkan gx dikali f x tambah h dikurang g x tambah h dikali fx. Nah, per h ya, tidak lupa nih di per h seperti di atas. Nah, jadi setelah seperti ini kita bisa keluarkan ya, kita bisa keluarkan nilai dari g x tambah h dikali gx ini, kita bisa keluarkan nilainya dengan maka dihasilkan limit h mendekati 0 gx dikali fx tambah h dikurang gx tambah h dikali fx per h. Ini kita tuliskan itu dikali 1 per gx tambah h dikali gx. Nah, ini jika dikalikan kembali maka hasilnya akan sama. Setelah ini sudah kita operasikan, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan
melakukan manipulasi di sini. Kita akan memanipulasinya dengan cara ini kan sesuatu yang sudah sederhana ya. Ini adalah bentuk yang sudah sederhana. Maka kita akan pecahkan supaya nanti kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu nilai Gx, dan nanti ada nilai Fx-nya. Kita mendapatkan nilai yang sama dengan kita memecahkan ini. Sekarang kita pecahkan dulu, kita harus manipulasi. Jadi caranya seperti ini. Kita set dulu Gx, maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini setelah kita manipulasi ya. Tambah Hx, kita manipulasi aljabar seperti biasa saja. Nah, Gx dikali Fx tambah H dikurang Gx dikali Fx ditambah. Nah, ditambah Fx dikali Gx. Nah, sebenarnya ini kan jika kita operasikan hasilnya hasilnya adalah 0 habis, tapi ini kita harus keluarkan untuk melakukan manipulasi aljabar. Nah, di sini dikurang Fx dikali Gx tambah H. Jangan lupa kita tuliskan juga yang ini ya. Nah, ini kita perkan dulu. Ini adalah per H, dan di sini jangan lupa kita kalikan dengan 1 per Gx dikali Gx tambah H. Sebenarnya sama saja, cuma di sini saya menuliskan seperti ini agar kita lebih mudah ya, lebih enak dilihatnya, lebih mudah. Oke, selanjutnya setelah melakukan manipulasi aljabar, mari kita lihat ya. Kita lihat yang di sini dulu, di bagian ini. Kita lihat yang ruas sebelah kiri. Pada ruas ini kita bisa melihat bahwa ada fungsi yang sama, yaitu fungsi Gx. Ini sama ya, ini Gx, ini juga Gx. Maka itu kita bisa keluarkan menjadi limit H mendekati 0. Kita bisa pakaikan kurang seperti ini dulu ya. Nah, untuk Gx-nya ini kita keluarkan karena sama-sama Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, dan jika kita lihat pada ruas yang sebelah kiri, di sini kita punya Fx, fungsi Fx di sini sama ya. Kita punya 2 dan kita bisa juga mengeluarkannya. Nah, kita bisa melakukan operasi di situ. Jadinya Fx Gx tambah H dikurang Gx per H. Nah, ini yang dihasilkan setelah kita melakukan operasi. Dan di sini jangan lupa juga ada 1 per Gx dikali Gx tambah H. Oke. Sudah ya. Jika sudah seperti ini, kita akan melakukan hal yang sama seperti pada teorema sebelumnya, yaitu pada teorema G aturan hasil kali, yaitu dengan kita menggunakan di sini sifat limit. Nah, pertama kita gunakan sifat limit pada pengurangan, yaitu ada pada sifat limit teorema A poin kelima. Nah, jadi
dihasilkan limit H mendekati 0 sama dengan Gx Fx tambah H dikurang Fx per H dikurang limit H mendekati 0 Fx dikali, ini kali ya, jangan lupa, Gx tambah H dikurang Gx per H. Nah, di sini ya, yang di dalam kurung ini kita gunakan tadi sifat limit pada poin keempat ya, poin kelima, yaitu pada sifat limit pada pengurangan. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan sifat limit pada perkalian, yaitu pada poin yang keenam. Maka di sini juga akan dihasilkan, ini dikali ya, dikali limit H mendekati 0 1 per Gx tambah H. Oke. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil seperti ini, di sini kita juga akan menggunakan sifat limit. Nah, kita akan menggunakan sifat limit teorema A poin yang keenam, yaitu pada perkalian. Maka akan dihasilkan limit H mendekati 0. Oke, saya akan tuliskan terlebih dahulu menggunakan sifat limit yang tadi ya, poin keenam pada perkalian. Nah, jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Kita sudah kita gunakan semua. Di sini kita gunakan sifat limit poin nomor 6 pada teorema A, di sini juga. Nah, di sini kita akan langsung substitusikan nilai dari H, nilai dari limit H mendekati 0 ini. Maka di sini hasilnya adalah 1 per Gx dikali Gx. Nah, oke. Selanjutnya kita akan sambung di lembar sebelahnya ya, karena ini sudah penuh. Nah, teman-teman, jadi di sini bisa dilihat jika limit H mendekati 0 Gx itu akan menghasilkan Gx. Jika yang di sini ini limit H mendekati 0 Fx ini adalah bentuk dari F aksen X atau bentuk turunan dari Fx. Maka ini kita bisa langsung tuliskan menjadi F aksen X. Ini menghasilkan Fx ya, seperti yang Gx tadi. Ini juga merupakan turunan dari suatu fungsi Gx. Nah, jadi kita bisa langsung tuliskan G aksen X. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk tadi yang ini 1 per Gx dikali Gx itu akan menghasilkan ini dikali 1 per G kuadrat X. Nah, jadi kita bisa kalikan ya. Kita bisa kalikan ini 1 dikali ini semua akan menghasilkan Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per G kuadrat X. Oke, jadi dengan begini teorema F tentang aturan hasil bagi sudah terbukti ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya. Mari kita lihat contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya di sini kita ada nilai Hx, diketahui Hx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 per 3x pangkat 4. Nah,
tanpa menggunakan definisi dari turunan suatu fungsi f(x), di sini kita bisa langsung menggunakan rumus dari teorema yang sudah terbukti tadi. Nah, maka di sini turunan hx-nya adalah h aksen x sama dengan, kita langsung bisa tuliskan ya. Jadi ini sebagai fx-nya dan ini sebagai gx. Oke, jadi pertama kita akan tuliskan dulu ini gx-nya ya. Gx-nya itu 3x pangkat 4 dikurang 11 dikali f aksen x. Jika ini tadi fx-nya, maka f aksen x-nya itu turunannya itu adalah 4x ditambah 4. Nah, untuk cara carinya kita sudah pernah belajar ya. Selanjutnya pada video-video yang sebelumnya. Dikurang di sini yaitu nilai dari fx-nya. Kita bisa langsung tuliskan yaitu 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 dan dikali g aksen x. Jadi nilai dari g aksen x ini adalah 12x. Oke, jangan lupa diper g kuadrat x. Maka di sini g kuadrat x-nya itu adalah 3x pangkat 4 kurang 11 dikuadratkan. Karena di sini juga kuadrat. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.